Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama yang terhormat kepada Pak Isma selaku dosen pengampu mata kuliah Audit Sistem Informasi dan kepada seluruh jajaran sivitas akademika di Indonesia yang kita cintai. Di sini perkenalkan, saya Tananda Gilang Rahadian dengan NIM terakhir 041 dari mahasiswa Prodi S1 Sistem Informasi kelas 2021A. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai salah satu tugas dari UAS untuk mempresentasikan salah satu bab, yakni yang berjudul organisasi yang terkait dengan audit, kemudian standar dan sertifikasi yang ada di dalam audit. Apa yang kita bahas di bab ini? Jadi di bab ini kita membahas sedikit seputar audit teknologi informasi atau audit TI, di mana audit TI ini memiliki pandangan atau perspektif nasional maupun internasional, di mana dari adanya banyaknya perspektif ini menyoroti keberagaman sumber informasi yang ada, kemudian standarisasi dan sertifikasi dari masing-masing anggota. Nah, secara umum tidak ada pendekatan audit yang universal. Jadi tidak ada standar yang benar-benar paten. Karena apa? Karena semua itu bergantung pada faktor seperti sifat organisasi, kemudian industri itu industri apa, dan sistem informasi dalam perusahaan itu. Nah, kemudian mengenai fleksibilitas audit internal ini lebih besar dibandingkan audit eksternal. Karena apa? Karena audit internal ini bersifat dari pekerja di dalam lingkungan kantor ataupun perusahaan, sehingga semua rahasia kantor atau perusahaan itu bisa diaudit. Tetapi ketika audit eksternal, auditor dari luar itu hanya diberikan informasi-informasi yang benar-benar berguna untuk meningkatkan nilai auditnya. Nah, juga kadang ada beberapa hal yang dibuat-buat supaya nilai audit itu semakin baik. Nah, di bab ini juga membahas bagaimana pentingnya kita ini untuk menyelaraskan program audit dengan kebutuhan organisasi. Kemudian juga kita harus mempertimbangkan lingkungan operasional, letak geografis, dan kematangan proses internal. Mungkin itu gambaran secara umumnya. Lanjut, kita membahas mengenai apa saja yang akan kita bahas di bab ini. Yakni pertama kita akan bahas mengenai national and international perspektif, yakni pandangan nasional ataupun internasional. Yang kedua yakni audit fokus standard and certification organisasi, yakni organisasi yang berfokus pada standar dan sertifikasi. Kemudian yang ketiga adalah organization offering standard, guidance and certification relevant to IT auditing. Nah, terus yang ketiga yakni organisasi yang menawarkan standar. Dia itu menawarkan standar tapi juga menawarkan bimbingan dan sertifikasi yang relevan untuk suatu perusahaan. Jadi ada bimbingannya gitu. Kalau yang kedua itu membahas cuma mengenai organisasi yang mengeluarkan standar dan sertifikat. Nah, kita bahas ke materi pertama mengenai perspektif nasional dan internasional. Di mana di dunia ini banyak sekali organisasi yang menerbitkan standar dan menawarkan banyak sertifikasi untuk diterapkan secara internasional, regional ataupun nasional. Nah, kemudian organisasi juga ini beroperasi secara geografis ataupun secara industri yang beragam. Nah, banyak sekali framework yang berada pada standar manajemen TI seperti yang paling terkenal yakni COVID yang dikeluarkan oleh ISAKA atau dalam bahasa Indonesia kita sebut Asosiasi Audit dan Kontrol Sistem Informasi, di mana ini COVID ini dirancang untuk penggunaan global dan penyesuaian lokal. Kemudian standar audit internasional, yakni contohnya GAS yang dikeluarkan oleh IAASB atau Dewan Standar Audit dan Jaminan Internasional, di mana ini juga diadaptasi oleh banyak lembaga audit yang bersifat lokal. Nah, kemudian organisasi internasional ini dapat memilih berbagai pendekatan, termasuk pengembangan standar sendiri atau penggabungan dengan standar dan praktik yang ada. Sebagai contoh, organisasi internasional lembaga audit tertinggi INTOSAI dan Federasi Aku Internasional IFAK, di mana mereka ini mengembangkan dan mendukung serta menyebarkan standar audit yang baru, di mana dia juga
mengambil dari standar nasional seperti ISO 27001 dan 27002, di mana pada awalnya dua standarisasi ini dibuat pada tingkat nasional, kemudian oleh dua federasi tadi itu diadopsi dan disesuaikan dengan konsumsi internasional, akhirnya bisa dipublikasikan dan digunakan secara umum. Jadi domestik, nasional dan internasionalnya demikian. Kemudian lanjut ke mengenai General Accepted Auditing Standard. Nah, jadi audit di banyak negara ini mengikuti standar dan prinsip yang dikenal sebagai General Accepted Auditing Standard atau GAS, di mana konseptual analognya disebut sebagai GAP, General Accepted Auditing Principles. Nah, dalam akuntansi dan audit keuangan terdapat upaya internasional untuk mencapai konsensitas negara terkait standar yang ada, di mana standar tersebut harus bisa diterima secara umum, yaitu mengenai General Accepted Auditing Standard. Lanjut ke Auditing for Legal or Regulatory Complaint, di mana audit digunakan untuk legal atau hukum negara, di mana standar audit nasional ini seringkali sulit ditemukan dalam konteks yang dipengaruhi oleh persyaratan perundangan, terutama dalam industri dengan partisipasi organisasi dari berbagai negara. Nah, kriteria kepatuhan terhadap peraturan atau hukum cenderung ditentukan oleh regulasi nasional seperti Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2002 di Amerika Serikat atau Directive on Statutory Audits pada tahun 2006, yakni adalah suatu komunitas Eropa di mana regulasi tersebut hanya berlaku di negaranya saja. Jadi meskipun ada kesamaan audit dengan lainnya, kita harus memahami bahwa setiap negara ini punya regulasi yang berbeda untuk hukum auditnya. Nah, lanjut. Nah, standar dan sertifikasi yang berfokus pada audit. Kita harus tahu bahwasanya tidak semua standar dan sertifikasi personel itu berlaku di semua lini audit. Jadi hanya lini tertentu. Jadi setiap sertifikasi dan standarisasi hanya berlaku untuk bagian tertentu. Jadi tidak secara general. Nah, kemudian ada catatan penting bahwasanya ketika kita memiliki sertifikasi atau kredensial, itu bukanlah bukti kualifikasi seorang auditor itu dapat diandalkan dalam melaksanakan tugasnya sebagai auditor. Mengapa? Karena di dalam perusahaan audit sendiri itu ada hierarki informal, di mana itu terbentuk sebagai proses sertifikasi secara informal, di mana semakin lama seorang auditor bekerja, secara tak langsung itu juga meningkatkan kualitas dari auditor tersebut. Oke, kita lanjut ke macam-macam organisasi yang melakukan audit dan mengeluarkan standarisasi serta sertifikasi. Yang pertama, yakni organisasi American Institute of Certified Public Accountant atau disingkat dengan AIPA, yakni sebuah organisasi yang sangat terkemuka di negaranya, di mana sertifikasi dan standarisasi dari AIPA ini diterapkan dari 125 negara. Kemudian AIPA ini juga mengeluarkan banyak standarisasi, salah satu yang dipakai secara umum yakni adalah GAS yang sudah kita bahas tadi. Nah, kemudian AIPA juga menjadi komisi yang menangani JOSO sebagai salah satu praktik kemajuan audit secara global. Kemudian selanjutnya ada badan yang kedua yakni Audit for Legal standarisasi AIPA, di mana CPA ini menunjuk bahwa seorang telah ujian uniform CPA AIPA dan memenuhi sertifikasi dari AIPA adalah dengan mendapatkan lisensi dan dalam memberikan opini audit atas laporan keuangan entitas di negara bagian AS. Kemudian kredensial CPA ini memberikan pendidikan formal di bidang akuntansi, di mana jadi kalau kita mau jadi auditor di AIPA kita harus punya pengetahuan secara formal atau kuliah di bidang akuntansi. Kemudian lanjut ke organisasi yang kedua yakni Institute of Internal Auditor atau IIA. Nah, seperti AIPA ini juga terletak di AS, juga organisasi yang sangat besar, di mana ini juga membahas
audit mengenai sumber standar, prosedur, panduan resmi dalam audit internal, manajemen risiko, tata kelola, dan TI itu sendiri. Nah, fokus dari IIA ini adalah untuk audit internal, termasuk mengadvokasi profesi tersebut dan nilainya bagi organisasi. Nah, kemudian lanjut ke standar audit dan sertifikasi, di mana IIA ini memuatkan kerangka audit yang disebut sebagai IPFF, yaitu kerangka praktik profesi internasional, di mana ini mengembangkan standar panduan audit yang dianggap perspektif bagi audit internal yang menjadi anggota IPFF, di mana di dalam IPFF ini terdapat 16 panduan. Kemudian untuk sertifikatnya ini keluar pertama kali pada tahun 1973, di mana untuk lulus ujian sertifikasi kita dibutuhkan gelar formal, lulus sarjana selama 4 tahun, kemudian referensi karakter minimal 2 tahun, kemudian ada pengalaman kerja minimal 1 tahun. Itu untuk organisasi IIA. Lanjut ke organisasi yang ketiga, yakni organisasi International Organization of Supreme Audit Instructor, atau kita biasa sebut sebagai INTOSAI. Ini adalah suatu lembaga pemeriksa keuangan yang didirikan pada tahun 1953 dan menjadi suatu badan internasional otonom yang berfokus pada audit eksternal. Kalau di IIA itu internal, nah ini audit eksternal di lembaga pemerintahan, di mana digunakan oleh 190 negara yang ada. Nah, untuk standar auditnya, INTOSAI adalah lembaga pemeriksa keuangan, di mana didirikan 1953. Nah, INTOSAI ini juga membuat standarisasi dan kerangka kerja untuk lembaga audit pemerintahan tertinggi dan pengembangan praktik terbaik untuk meningkatkan kualitas audit pada pemerintahan. Lanjut ke organisasi keempat, yakni International Federation of Accountants atau IFAC. Ini digunakan pada 120 negara. Ini berfokusnya pada profesi akuntansi melalui Dewan Standar Independen seperti IAASP yang secara langsung terlibat pada audit secara internasional. Nah, IFAC ini karena berfokus pada akuntansi, maka sertifikasi ini berpengaruh pada organisasi di seluruh dunia yang khusus membahas mengenai akuntansi. Nah, untuk standar audit dari IFAC yakni adalah IAASP, yakni ada dan ISA, di mana adalah suatu seperangkat dokumen yang dikeluarkan oleh IFAC yang mengenai berbagai isu dan subjek yang berkaitan dengan audit keuangan. Lanjut ke organisasi yang kelima, yakni organisasi Information System Audit and Control Association, atau biasa kita sebagai ISAK. Nah, ISAK adalah organisasi yang global independen yang berfokus pada pengembangan dan solusi standar praktik. Nah, ISAK ini termasuk organisasi yang membahas mengenai tata kelola dan manajemen risiko, keamanan audit dan jaminan, di mana ini berdiri pada tahun 1969. Nah, ISAK ini terkenal karena dia merupakan suatu standar atau sertifikasi, yakni framework yang disebut kita kenal sebagai COVID. Nah, COVID ini adalah suatu framework yang dikeluarkan oleh ISAK. Nah, sertifikasinya CISA pertama kali diberikan oleh ISAK pada tahun 1978, di mana ada lebih dari 100 individu yang memiliki sertifikasi ini. Nah, kita lanjut ke standarisasinya. Nah, seperti yang sudah dibahas di bab selanjutnya yang sudah dijelaskan oleh teman saya lainnya, bahwasanya COVID ini mengeluarkan kerangka frameworknya, di mana di dalamnya hampir ada 30 proses inti yang diorganisir. Nah, salah satu contohnya ini ada 1001 mengenai piagam audit, 1002 mengenai independensi organisasi dan seterusnya. Lanjut ke organisasi selanjutnya, organisasi ke-6, yakni International Organization for Standardization, atau biasa kita sebut sebagai ISO. Nah, ISO adalah organisasi pengembangan standar besar, di mana dia sudah menerbitkan 20.000 standar yang ada dalam 60 tahun berdirinya, di mana standar yang keluar di ISO ini lebih umum daripada organisasi sebelumnya, yakni juga membahas mengenai subjek ilmiah, teknis, dan bisnis. Nah,
ISO adalah suatu organisasi independen yang keanggotanya terdiri dari 160 negara, di mana di dalamnya terdapat salah satu 3 organisasi nasional auditor, yakni American National Standard Institute, kemudian ada British Standard Institute, dan ada Standard Council of Canada dan Standard Australia. Nah, lanjut ke standar auditnya. Nah, seri standar ISO 27000 ini membahas berbagai aspek manajemen keamanan informasi, termasuk kerangka kontrol yang direferensikan dalam kerangka manajemen TI. Itu salah satu contoh standarnya. Kemudian ada ISO atau IEC 27001 di mana membahas mengenai sistem manajemen keamanan informasi dalam 12 set persyaratan keamanan yang harus diterapkan dalam suatu organisasi. Kemudian ada ISO 31000 ini membahas resiko di seluruh organisasi dan seterusnya. Nah, jadi tadi kita membahas organisasi yang mengaudit. Nah, maka karena ada organisasi yang mengaudit, maka kita perlu organisasi yang mengawasi proses audit tersebut. Ini kita sebut sebagai Government Accountability Office atau GAO, di mana ini adalah lembaga independen yang berfungsi untuk mengawasi audit. Nah, kemudian standar audit dari GAO, ya, ini adalah standar audit pemerintahan yang berlaku secara umum dan dijelaskan dalam buku kuning, yang dimana itu memberikan kerangka struktural dan standar eksplisit untuk melakukan audit keuangan atau kinerja terhadap organisasi pemerintahan dan lembaga pemerintahan. Jadi ada standarnya sendiri. Kemudian ada auditor of executives, kurang lebih sama seperti organisasi pengawasan. Lanjut, kita lanjut ke organisasi pembahasan ketiga, yakni organisasi yang menawarkan standar, panduan atau sertifikasi yang relevan dengan audit TI. Nah, jadi tidak semua organisasi itu juga menawarkan panduan dalam sertifikasinya. Jadi ada beberapa organisasi yang menawarkan panduan untuk suatu perusahaan agar mendapatkan sertifikasi tersebut. Di bagian ini membahas mengenai organisasi tersebut. Macam-macam organisasi. Yang pertama ada SANS Institute, di mana SANS ini adalah suatu organisasi keamanan informasi yang menawarkan pelatihan dan sertifikasi yang disebut sebagai GIAP. Di dalamnya juga membahas mengenai 20 kontrol keamanan yang efektif, di mana di awal dikenal sebagai panduan audit konsensus. Nah, sertifikasi dari SANS ini menawarkan pelatihan dan sertifikasi di berbagai bidang, termasuk administrasi keamanan, audit forensik, manajemen keamanan perorangan, hukum dan keamanan tindak lanjut. Nah, sertifikasi yang relevan dengan audit TI adalah GIAP System and Network Auditor atau GSNA. Lanjut ke organisasi kedua, yakni organisasi Software Engineering Institute atau SEI, yakni adalah suatu institut rekayasa perangkat lunak yang berada di Connect, Maryland, di mana berfokus untuk meningkatkan rekayasa perangkat lunak dan sistem informasi, di mana mereka ini menghasilkan solusi di berbagai domain, termasuk akuisisi manajemen risiko, keamanan dan pengembangan perangkat lunak. Lanjut ke organisasi yang ketiga, yakni organisasi Institute of Electrical and Electrical Engineering atau biasa kita sebut sebagai IEEE, di mana adalah organisasi nirlaba global yang berfokus pada teknologi, kemudian melakukan penelitian dan menyebarkan hasil penelitian serta informasi melalui publikasi dan majalah. Nah, IEEE juga mengembangkan standar teknis dalam berbagai topik melalui IEEE Standard Association, di mana terdapat banyak standarisasinya. Ada standar 7030 ini membahas mengenai standarisasi pada software quality assurance pada quality assurance-nya. Kemudian 828 membahas mengenai konfigurasi manajemen di dalam sistem dan software dan seterusnya. Lanjut ke organisasi yang keempat, yakni International Information System Security Certification Consortium atau ISC2, di mana ini juga organisasi yang besar, memiliki 90.000 anggota. Ini yang tapi berfokus itu
itu pada pelatihan. Kalau yang sebelumnya kan hanya fokus pada sertifikasinya saja, di mana mengeluarkan 10 domain keamanan yang menjadi dasar Certified Information System Security Professional atau CISSP. Nah, sertifikasinya yakni adalah ISC 2, di mana diakui di dalam industri TNI dan keamanan informasi sebagai sertifikasi yang sulit diperoleh, di mana minimal harus ada 5 tahun pengalaman di 2 domain keamanan yang ada. Kemudian juga ISC juga menawarkan sertifikasi lanjutan dalam arsitektur, manajemen, dan teknik dalam keamanan informasi. Lanjut ke organisasi yang kelima, ini American Society for Quality atau ASQ, adalah organisasi global yang berbasis di Amerika Serikat, juga sama membahas mengenai sertifikasi dan bimbingan untuk mendapatkan sertifikat. Nah, the ASQ ini menawarkan sertifikat dengan minimal ada 4 tahun pengalaman di dunia quality teknikan selama 4 tahun, kemudian ada quality inspector selama 2 tahun. Lanjut ke organisasi yang terakhir, yakni Open Web Application Security Project, yakni kita sebut sebagai OASP, adalah organisasi teknis internasional, di mana ini membahas mengenai standarisasi sistem, kemudian di dalamnya ada standar keamanan data (DSSS) dan industri kartu perbayaran atau PGI. Oke, lanjut. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.